Cimahi, Jawa Barat, sekitaran tahun 2008. Mang Komar memiliki seorang sahabat karib yang bernama Mang Belo. Keduanya berteman baik sedari kecil karena mereka memang sama-sama lahir dan besar di desa yang sama. Semasa mudanya, dua orang sahabat ini sangat suka sekali mencari guru spiritual untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal gaib. Entah karena pengaruh ilmu-ilmu hitam yang mereka miliki atau memang karena sifat mereka yang sama, kedua orang ini sering sekali melakukan hal-hal yang merugikan warga desa. Mabuk-mabukan dan mengganggu warga desa yang sedang melintas adalah sebuah rutinitas dari dua orang sahabat karib ini. Mang Komar dan Mang Belo sempat diusir oleh warga desa karena mereka berdua sudah dianggap sangat meresahkan. Selain hobi menenggak minuman keras, dua orang ini pun juga sering dikaitkan dengan hilangnya hewan ternak milik warga. Walaupun pencurian-pencurian kecil yang terjadi di desa tidak dapat terungkap siapa pelakunya, tapi warga desa sangat yakin bahwa maling di kampung mereka adalah Mang Komar dan Mang Belo. Warga yang sudah merasa geram atas kelakuan dua sahabat ini pun meminta kepada kepala desa setempat untuk secara bersama-sama dengan warga mengusir Mang Komar dan Mang Belo dari desa. Dan hasilnya benar. Setelah dua orang yang meresahkan itu pergi, pencurian-pencurian hewan ternak seperti ayam, domba, kambing pun tidak pernah terjadi lagi. Mang Komar dan Mang Belo yang merasa kesal karena telah diusir oleh warga, lalu mereka pun mencari cara untuk membalaskan dendam mereka kepada seluruh warga termasuk sang kepala desa. Suatu saat, ketika Mang Komar dan Mang Belo berteduh karena hujan deras saat keduanya akan pergi ke pasar, tiba-tiba saja terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi tidak jauh dari tempat mereka berteduh. Kecelakaan itu pun membuat seorang pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia di tempat karena masuk ke dalam jurang berbatu yang sebenarnya tidaklah terlalu dalam. Mang Komar dan Mang Belo yang kala itu berada di dekat tempat kejadian pun langsung turun ke bawah untuk melihat kondisi korban kecelakaan tersebut. Dan sesampainya mereka di dasar jurang, mereka pun sudah mendapati korban kecelakaan tadi dalam keadaan tidak bernyawa. Niat jahat pun segera terlintas di benak kedua sahabat tersebut. Mang Komar lalu memeriksa barang-barang berharga milik korban dan segera mengambilnya. Uang yang ada di dalam dompet korban kini pun sudah berpindah ke dalam saku celana Mang Komar. Sementara itu, Mang Belo mengambil sebuah cincin emas dengan batu berwarna hijau dari jari manis milik korban. Niat jahat Mang Komar dan juga Mang Belo ternyata tidak sampai di situ saja. Orang yang sama-sama memiliki ilmu hitam itu tiba-tiba mendapatkan ide untuk membalaskan dendam kepada warga kampung, yaitu dengan cara membawa arwah sosok korban kecelakaan itu ke desanya. Mang Komar pun lalu mematahkan jari tangan korban yang memang sudah hampir patah akibat benturan keras tadi. Setelah itu, ia pun lalu membungkusnya dengan sobekan baju korban dan tidak lupa juga rambut korban yang terdapat darah pun diambilnya untuk sebuah ritual. Setelah selesai dengan korban kecelakaan tersebut, Mang Komar dan Mang Belo pun segera pergi dari TKP kecelakaan untuk segera menyusun rencana balas dendam kepada warga desa yang telah mengusirnya. "Uangnya ada berapa, Mar?" tanya Mang Belo ketika mereka sudah kembali ke tempat mereka berteduh. "Nih, ada 300.000. Lumayan, bisa buat beli kemenyan dan kembang. Sisanya kita bisa buat makan. Malam ini kita jangan minum dulu ya, kita ritual aja dulu," jawab Mang Komar sambil menunjukkan uang yang sudah diambilnya dari korban kecelakaan tadi. "Bagus kalau begitu. Cincin ini besok aja kita jualnya, biar aman dulu," alas Mang Belo sambil menunjukkan cincin emas dengan batu berwarna hijau tadi. "Menurut kamu kita ritual di mana nih?" tanya Mang Komar yang masih bingung dengan tempat untuk melakukan ritual. "Sudah, kita pulang saja dulu. Kita nanti minta izin baik-baik kepada Pak Lurah. Bilang saja ke dia, kita cuma mau ambil pakaian," jawab Mang Belo. "Nanti ritualnya di rumah kamu saja, Mar.
Setelah selesai kita kubur rambut ini di rumah kamu dan jari ini di rumah saya, Imbu Mang Belo yang ternyata sudah memiliki rencana untuk melakukan ritual pemanggilan arwah korban kecelakaan tadi. Ketika sore hari tiba, Mang Komar dan Mang Belo pun kembali berjalan menuju ke desanya dengan kondisi baju yang masih basah kuyup. Kedua sahabat ini pun langsung menuju ke rumah Pak Lurah untuk meminta izin. "Mau apa lagi kalian?" ujar Pak Lurah atau Pak Kades dengan mata melotot dan wajah memerah ketika melihat Mang Komar dan Mang Belo datang. "Maaf Pak Lurah, saya mau minta izin, mau mengambil pakaian di rumah kami," ujar Mang Komar dengan sopan kepada Pak Lurah. "Iya Pak, setelah itu kami akan pergi karena ada yang mengajak kami kerja di kota," Ibu Mang Belo. Pak Lurah yang memang merasa tidak tega dengan kedua warganya tersebut lalu mengizinkan Mang Komar dan Mang Belo untuk pulang mengambil pakaian dengan dikawal dua orang warga yang diminta langsung oleh Pak Lurah. Karena kedua sahabat itu memiliki ilmu yang lumayan tinggi, keduanya pun tidak kesulitan untuk membuat Mang Kosim dan Mang Dadang takluk dan mengikuti perintahnya. Sesampainya Mang Komar di rumah, Mang Komar pun lalu meminta Mang Dadang yang sudah terpengaruh oleh ilmu hitamnya untuk duduk dan menunggu di teras rumah. Orang tua Mang Komar pun sempat terkejut melihat anak semata wayangnya itu kembali pulang. "Komar, cuma sebentar aja kok mak, ada perlu sedikit," ujang Mang Komar setelah mencium tangan emaknya. "Kamu mau pergi kemana lagi Komar?" tanya Mak Ami sambil menangis. "Komar itu mau kerja di kota mak. Ini Komar sama Belo mau ambil pakaian dan minta izin untuk melakukan doa sebentar di rumah ini," ujar Mang Komar yang kini sudah berada di dalam kamar. "Berdoa itu ke Gusti Allah Mar, gak usah bakar kemenyan, apalagi pakai kembang 7 rupa," ujar Mak Ami mencoba menasehati Mang Komar. Mang Komar pun lalu memberi tanda kepada Mak Ami agar Mak Ami tidak berbicara kencang-kencang dan meminta Mak Ami untuk membuatkan minum untuk Mang Dadang. "Si Belonya mana Mar?" tanya Mak Ami yang menanyakan sahabat Mang Komar yang sudah dianggap anak sendiri oleh Mak Ami. "Belo pulang mak, ambil pakaian juga, dia diantar Mang Kosim," jawab Mang Komar dari balik gorden kamar. Suasana pun mulai hening di kamar Mang Komar. Aroma kemenyan mulai tercium, tanda Mang Komar kini sudah siap dengan ritual pemanggilan arwah korban kecelakaan tadi. Mami yang sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan anaknya itu hanya bisa mengelus dada sambil terus mendoakan anaknya agar segera sadar, bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah maghrib, Mang Komar pun lalu keluar dari dalam kamarnya dengan tubuh berkeringat. Dengan membawa pakaian yang kini dibuntalnya dengan kain, Mang Komar pun lalu berpamitan kepada Mak Ami untuk berangkat ke kota. Tidak lupa, Mang Komar pun juga meninggalkan sedikit uang untuk Mak Ami. Hal serupa pun juga dilakukan oleh Mang Belo. Setelah mengubur jari telunjuk korban kecelakaan di belakang rumahnya, Mang Belo pun berpamitan dengan paman dan juga bibinya untuk berangkat ke kota. Mang Belo di situ juga meninggalkan uang untuk paman dan bibinya yang jumlahnya tidak seberapa. "Doakan saya Mang, supaya dapat kerja yang enak di kota. Nanti kalau saya sudah punya penghasilan, saya akan mengirimi uang buat Mamang dan Bibi," ujar Mang Belo sambil mencium tangan paman dan bibinya yang sudah membesarkan Mang Belo karena memang kedua orang tua Mang Belo meninggal dunia ketika usia Mang Belo masih 1 tahun. "Bagaimana Mar?" tanya Mang Belo ketika sampai di rumah Mang Komar. "Beres, ayo kita berangkat," jawab Mang Komar. Dan setelah berpamitan dengan Mak Ami, kedua sahabat itu pun lalu pergi meninggalkan desa. Sementara Mang Kosim dan Mang Dadan pun tersadar ketika Mang Komar dan Mang Belo sudah berada di desa untuk menginap di rumah Wak Umar. Wak Umar adalah kakak dari Mak Ami. "Saya dan Belo numpang tidur di sini ya Wak," ujar Mang Komar meminta izin kepada Wak Umar yang terkenal galak di kampungnya. Karena sebelumnya Mang Komar dan Mang Belo sudah membuat Wak Umar tunduk dengan ilmu mereka, Wak Umar pun dengan senang hati mempersilahkan Mang Komar dan Mang Belo untuk tinggal di rumahnya. Setelah 1 hari kemudian, kabar tentang adanya pocong yang meneror warga desa tempat Mang Komar dan Mang Belo tinggal pun sampailah ke telinga mereka. Karena kondisi desa sedang tidak aman, ya ada pocong yang bergentayangan menghantui warga. Mang Komar dan Mang Belo pun kini leluasa untuk keluar masuk dari desa mereka. Mang
Komar dan Mang Belo beralasan bahwa mereka tidak tega membiarkan orang tua mereka sendirian dan takut didatangi sosok pocong yang mulai sering menampakkan diri ketika malam tiba. Di malam ketiga, Mang Komar dan Mang Belo pun kembali melakukan ritual di rumah Mang Komar. Keduanya memanggil arwah orang yang meninggal kecelakaan itu, yang wujudnya adalah pocong yang sangat menyeramkan. "Kembalikan jari dan rambut saya," ucap sosok pocong yang kini ada di hadapan Mang Komar dan Mang Belo. "Ya, nanti setelah kami bisa kembali diterima di kampung ini, saya pasti akan kembalikan potongan jari dan rambut kamu. Sekarang, kamu pergi ke rumah besar yang berwarna hijau. Buat mereka semua takut sampai terkencing-kencing. Kalau belum pingsan, jangan pergi. Mengerti?" ujar Mang Komar kepada sosok pocong yang menyeramkan itu. Setelah pocong itu menghilang dan menyisakan kepulan asap putih, Mang Belo dan Mang Komar pun tertawa terbahak-bahak membayangkan Pak Lurah yang akan terkencing-kencing karena takut dengan penampakan sosok pocong suruhannya itu. Di malam yang sunyi, Mang Komar dan Mang Belo pun menunggu suara jerit ketakutan dari arah rumah Pak Lurah, dan benar saja, apa yang mereka tunggu pun akhirnya terjadi juga. Istri Pak Lurah berteriak memecah kesunyian malam, lalu disambut dengan teriakan Pak Lurah yang terus meminta tolong. Mang Komar dan Mang Belo pun tersenyum puas setelah mereka dapat membalaskan sakit hatinya kepada Pak Lurah yang sudah mengusirnya dengan cara menakut-nakuti menggunakan arwah penasaran yang sebelumnya sudah ditundukkan melalui ritual yang mereka lakukan. Desa pun digemparkan dengan kabar pocong yang semalam terus berada di rumah Pak Lurah. Pocong suruhan Mang Komar dan Mang Belo itu benar-benar membuat Pak Lurah dan Bu Lurah serta keluarga mereka pingsan sebelum pocong itu pergi. Mang Dadang yang bertugas menjaga keamanan di rumah Pak Lurah pun menceritakan penampakan pocong yang sangat menyeramkan itu. Ketika Mang Dadan dan Mang Kosim mendengar Bu Lurah berteriak, keduanya pun langsung mencoba masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Tapi sial, pintu rumah yang biasanya tidak terkunci malam itu terkunci dengan rapat. Dan ketika Pak Lurah berteriak minta tolong, Mang Kosim dan Mang Dadang tidak dapat menolong karena mereka berdua tidak dapat masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Mang Dadang yang mencoba mencari jalan lain dengan berlari ke arah belakang rumah Pak Lurah harus merasakan ketakutan yang luar biasa ketika sosok pocong dengan wajah yang berlumuran darah dan bola mata yang hampir keluar itu kini sudah berdiri di hadapannya. Kaki Mang Dadang bergetar hebat dan tubuhnya tiba-tiba saja lemas ketika wajah pocong yang berkumis tadi kini jaraknya hanya sejengkal dari wajah Mang Dadang. Setelah Mang Dadang jatuh pingsan, giliran Mang Kosim yang kini berdiri ketakutan sampai celananya basah oleh air kencingnya sendiri. "Kembalikan jari saya, kembalikan." Sosok itu pun terus mendekati tubuh Mang Kosim yang kini sudah tidak dapat bergerak, dan sama seperti Mang Dadang, Mang Kosim pun jatuh pingsan tepat di depan pintu rumah Pak Lurah. Pak Lurah atau Pak Kades yang tidak tinggal diam dengan kejadian horor di kampungnya pun segera mencari orang tua yang dapat mengusir sosok pocong yang entah dari mana datangnya. Padahal saat itu tidak ada warga desa yang meninggal dunia, begitu juga di desa sebelah tempat Wak Umar tinggal. Di malam selanjutnya, Mang Komar dan Mang Belo pun kembali meminta sosok pocong suruhannya untuk meneror rumah Wak Ujang. Ya, kenapa Wak Ujang? Karena Wak Ujang adalah sosok orang yang kata-katanya paling didengar di warga kampung. Dan karena Wak Ujang jugalah, warga desa pun akhirnya mengusir Mang Komar dan Mang Belo. Perkiraan Mang Komar dan Mang Belo ternyata salah. Wak Ujang ternyata bukan orang sembarangan. Dia berhasil mengusir sosok pocong suruhan Mang Komar dan Mang Belo dari rumahnya. Mang Komar yang sangat merasa kesal pun lalu menyerang Wak Ujang dengan cara lain. Sebelum pocong suruhannya kembali dan membuat Wak Ujang kalang kabut, seorang ahli spiritual yang diminta Pak Lurah untuk mengusir pocong yang kemarin malam meneror habis-habisan keluarganya tidak dapat berbuat banyak karena sosok arwah yang berwujud pocong tersebut sudah dikunci oleh Mang Komar dan juga Mang Belo. Di malam ketiga, rencana mereka pun berubah setelah mengetahui Wak Ujang akan memanggil seseorang dari kampung sebelah untuk menghentikan aksi pocong yang terus meneror warga.
Mang Komar dan Mang Belo pun pergi menghindar ketika ia mengetahui bahwa orang yang diminta menangani kasus teror pocong tersebut ternyata adalah guru spiritual mereka berdua. Untuk menghilangkan jejak, Mang Komar dan Mang Belo pun mengambil jari dan juga rambut yang sudah dikuburnya, lalu mereka berdua pergi meninggalkan desa. Setelah merasa aman, Mang Komar dan Mang Belo pun kemudian mengunjungi guru mereka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua beralasan bahwa ini adalah cara untuk membuat keduanya bisa kembali diterima di desa. Jadi, kalian berdua ingin dianggap menjadi pahlawan yang sudah bisa mengusir pocong itu. Ujar sosok guru dari Mang Komar dan juga Mang Belo. Bener bah, cuma itu jalan satu-satunya untuk mengembalikan nama baik kami di desa, jawab Mamulo. Ya kalau kalian masih mencuri dan terus mengganggu warga kampung, nama kalian yang akan terus buruk atuh, balas Abah guru Mang Komar dan Mang Belo. Tapi kalau mau kalian begitu ya sudah, Abah ikut bagaimana baiknya. Tapi jika setelah kalian diterima kembali di desa, kalian masih mencuri dan mengganggu warga, maka Abah sendiri yang akan mengusir kalian berdua. Imbuh Abah guru yang membuat Mang Komar dan Mang Belo berjanji untuk berhenti mencuri di dalam kampungnya sendiri dan berjanji tidak akan mengganggu warga desa lagi. Di malam berikutnya, Mang Komar dan Mang Belo pun kembali melepaskan arwah penasaran yang sebelumnya sudah diikat. Kali ini, rumah temannya yang dianggap sudah mengusik kedua sahabat itu, rumah Mang Ade, menjadi target berikutnya dan juga menjadi tempat untuk menyudahi teror yang selama beberapa hari ini telah meresahkan warga. Setelah terdengar teriakan dari istri Mang Ade, Mang Komar dan Mang Belo pun segera berlari menuju ke rumah Mang Ade. Dan ketika sudah berada di depan rumah Mang Ade, kedua sahabat itu pun lalu membacakan mantra untuk memanggil pocong suruhannya tersebut. Mang Ade yang ikut menyaksikan Mang Komar dan juga Mang Belo yang berpura-pura bertarung melawan pocong suruhannya itu pun segera meminta Abut untuk memanggil Mang Dadang dan Mang Kosim di rumah Pak Lurah. Setelah Pak Lurah dan para warga desa datang, Mang Komar lalu kembali berpura-pura mengeluarkan ilmu untuk mengusir arwah yang memang sebelumnya sudah diikat. Mang Komar dan Mang Belo pun berjanji untuk mengembalikan apa yang diminta oleh sosok pocong tersebut. Setelah sosok pocong yang sudah meneror warga tadi pergi, Pak Lurah dan juga warga desa pun mengucapkan banyak terima kasih kepada dua sahabat itu. Pak Lurah pun meminta Mang Komar dan juga Mang Belo untuk kembali lagi ke desanya dengan syarat tidak akan meresahkan warga desa lagi. Mang Komar dan juga Mang Belo yang kini memang sudah diterima kembali oleh warga desa menjadi warga yang baik. Walaupun keduanya memang masih sering mabuk-mabukan, tapi hal itu dilakukannya di dalam rumah. Ya, kedua sahabat itu akhirnya menjadi penguasa pasar di kecamatan tempat mereka tinggal. Dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, Mang Komar dan Mang Belo pun kini menjadi orang yang disegani di pasar tersebut. Mereka setiap harinya meminta retribusi atau uang keamanan di pasar itu. Setelah kedua sahabat itu menikah, keduanya pun tinggal di daerah yang berbeda. Mang Komar tinggal di desa istrinya, sementara Mang Belo tetap tinggal di rumah paman dan bibinya. Walaupun sudah memiliki anak, kedua sahabat yang memang cukup disegani itu pun tidak mengurangi hobinya untuk menenggak minuman keras. Setiap hari, Mang Komar dan Mang Belo pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk. Sampai suatu ketika, Mang Belo hari itu terlihat berbeda dan bersikap sedikit aneh kepada Mang Komar. Nanti kalau saya mati duluan, kamu ikut nguburin saya, Mar, ujar Belo yang membuat Mang Komar tersedak. Mati dipikirin, udah tenang aja lo, nanti saya juga ngajiin juga, bukan cuma nguburin. Balas Mang Komar sambil tertawa, walau sebenarnya Mang Komar kala itu agak takut mendengar ucapan Mang Belo. Di hari itu, Mang Belo pun kembali bersikap tidak wajar. Ketika dia bersalaman, ia pun memeluk erat tubuh Mang Komar ketika pulang dari pasar. Ya, hal yang tidak pernah dilakukan oleh sahabatnya itu, walaupun mereka sangat akrab.
Mang Komar pun mencoba untuk tidak ambil pusing dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mang Belo. Setelah berpamitan, keduanya pun lalu pulang ke rumah masing-masing dengan jalur berbeda. Ternyata hari itu adalah hari naas yang mengantarkan Mang Belo kepada ajalnya. Mang Belo yang kala itu mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk harus mengalami kecelakaan di tempat dulu dia dan Mang Komar mengambil uang dan juga cincin emas, jari dan rambut dari korban kecelakaan, yang mana arwahnya dijadikan sarana untuk menakut-nakuti warga desa. Di tempat yang sama itulah tubuh Mang Belo tewas dalam keadaan mengenaskan. Penuh luka, wajahnya menjadi rata akibat benturan keras dengan bebatuan di dasar jurang. Tubuh Mang Belo yang tidak langsung ditemukan membuat kondisinya pun semakin mengerikan, sehingga jasad Mang Belo tidak dapat dimandikan dan hanya langsung dikafani lalu dikuburkan. Mang Komar yang merasa sedih karena sudah ditinggal sahabat yang sudah dikenalnya sejak masih anak-anak pun hanya bisa meratapi kepergian Mang Belo. Mang Komar tidak mau ikut menguburkan jenazah sahabat itu dan memilih untuk mengurung diri di dalam rumahnya. Alasan Mang Komar tidak datang dan tidak ikut dalam acara pemakaman Mang Belo adalah rasa takutnya akan kematian. Dia merasa bahwa sahabatnya itu seolah-olah akan mengajaknya ikut mati, karena di waktu muda mereka berdua pernah berjanji jika salah satu dari mereka ada yang lebih dahulu mati, maka yang satunya pun harus ikut mati. Janji itu disepakati keduanya dengan salah satu jimat terkuat milik Mang Belo dan juga milik Mang Komar. Hal itulah yang membuat Mang Komar pun merasa ketakutan karena Mang Komar yakin janji mereka itu akan terwujud. Di malam pertama, ketika keluarga Mang Belo menggelar pengajian, Mang Komar yang diminta istrinya untuk ikut mengaji ke rumah Mang Belo pun menolak mentah-mentah permintaan istrinya tersebut. Dan dengan emosi memuncak, Mang Komar pun meminta istrinya untuk tidak lagi mengingat-ingatkan dirinya akan almarhum Mang Belo. Karena ketika ia ingat akan almarhum sahabatnya itu, maka Mang Komar pun juga akan teringat akan janji yang sudah diucapkannya. Sekitar pukul 9 malam, istri Mang Komar pun dikagetkan dengan suara ketukan yang berasal dari pintu belakang rumah. Padahal tidak pernah ada orang ataupun tamu yang datang dari arah pintu belakang rumah tersebut. Karena merasa terganggu dengan bunyi ketukan pintu yang terdengar terus-menerus, istri Mang Komar yang bernama Biati pun dengan terpaksa membukakan pintu belakang rumahnya. Dan setelah pintu terbuka, Biati melihat sosok pocong yang berlumuran darah dengan muka yang tidak lagi berbentuk serta bau busuk yang sangat menyengat. Biati pun menjerit dan lari tunggang langgang ke arah ruang tamu tempat di mana Mang Komar berada. Mang Komar yang tidak mempercayai apa yang dialami dan sudah diceritakan Biati pun lalu memeriksa pintu belakang rumahnya, dan ketika dia baru sampai di dapur, sosok pocong yang wajahnya hancur itu kini sudah berdiri menunggunya sambil terus memanggil-manggil nama Komar. "Komar, tolong saya, Komar. Tolong temani saya. Saya kesepian, Komar," ujar pocong yang berbau busuk itu. Mang Komar yang sempat kaget oleh sosok pocong itu pun lalu merapalkan mantra-mantra untuk mengusir sosok pocong yang mulai mengganggu keluarganya. Setelah Mang Komar selesai membacakan mantra, pocong yang belum diketahuinya bahwa itu adalah arwah Mang Belo pun menghilang. Kejadian itu pun mengingatkan kembali Mang Komar akan kejadian yang sudah puluhan tahun lalu terjadi dan saat ini menimpa keluarganya. "Jangan-jangan itu pocong Kang Belo, Pak," ujar istri Mang Komar yang membuat Mang Komar diam 1000 bahasa. "Sudah, biar. Makhluk itu sudah Bapak usir. Gak bakalan kembali," jawab Mang Komar yang mencoba menenangkan istrinya. Sekitar pukul 11 malam, pocong Mang Belo pun kembali mendatangi rumah Mang Komar, dan tidak tanggung-tanggung sosok pocong itu terlihat berdiam diri di sudut kamar yang ditempati Mang Komar dan istrinya. Biati yang kembali melihat sosok pocong Mang Belo pun berteriak histeris ketika sosok pocong yang dilihatnya itu terus meneteskan darah.
Mang Komar yang segera terbangun karena suara jeritan Biati pun kembali mengusir sosok pocong yang terus memanggil-manggil nama Mang Komar itu. "Komar, temani aku Komar," ujar sosok pocong Mang Belo dengan suara merintih. "Aku masih mau hidup loh. Aku masih mau memperbaiki diri dan kehidupanku," jawab Mang Komar yang membuat sosok pocong Mang Belo tiba-tiba saja menghilang. Keesokan paginya, Biati yang merasa ketakutan karena keluarganya terus didatangi oleh almarhum Mang Belo dengan wujud pocong yang menyeramkan akhirnya meminta tolong kepada Abah Haji Usman. Beliau adalah seorang ustadz yang mengerti akan hal-hal gaib. Abah Haji Usman pun lalu menyanggupinya dan akan segera datang ke rumah Mang Komar ba'da Isya nanti malam. Biati yang ditemani anak lelakinya yang bernama Arif pun kembali pulang dan memberitahu Mang Komar bahwa Abah Haji Usman akan datang ke rumah nanti malam untuk membantu menenangkan arwah Mang Belo. Awalnya Mang Komar menolak karena ia merasa bisa mengusir arwah Mang Belo yang semalam mendatanginya. Tapi karena Biati mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya jika Abah Haji Usman tidak diizinkan untuk ke rumah mereka, akhirnya Mang Komar pun mengalah dan mempersilahkan Abah Haji untuk membantu keluarga mereka. Di sore harinya, sekitar pukul setengah 6 sore, Arif tiba-tiba saja berteriak ketakutan dan langsung berlari menuju ke dalam rumah. Setelah sebelumnya Arif bersama Amin duduk bersantai di bawah pohon mangga besar tapi tidak terlalu tinggi yang di bawahnya dibuat bale-bale. Pohon yang berada di samping rumah Mang Komar itu memang dijadikan tempat berkumpulnya Arif dan juga teman-temannya. Dan ketika teman yang bernama Amin berpamitan untuk pulang, Arif yang kala itu masih duduk sendirian di bawah pohon mangga itu tiba-tiba dikejutkan oleh sosok pocong yang terlihat sedang menggelantung di atasnya. Darah segar terlihat mengucur dari kain kafan yang berwarna merah kecoklatan. Wajah pocong itu terlihat hancur dan berbau sangat busuk. "Arif, temani Mamang ya Arif. Mamang kesepian Arif," ujar sosok pocong Mang Belo yang terus memanggil-manggil nama Arif untuk mengajaknya menemani. Karena merasa ketakutan, Biati dan Arif yang sore itu hanya berdua di rumah berencana untuk segera pergi ke rumah adik Biati setelah maghrib. Tapi rencana Biati dan juga Arif pun harus pupus ketika arwah Mang Belo kembali mendatangi rumah Mang Komar sesaat setelah azan maghrib berkumandang. Biati yang mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya pun segera memeriksa dengan menyibak gorden jendela yang ada di samping pintu masuk rumah mereka. Di teras rumah itu terlihat sangat sepi, walaupun tadi Biati mendengar suara langkah kaki dengan jelas. Dan ketika Biati beranjak dari depan pintu, tiba-tiba bulu kuduknya meremang dan pintu rumah pun terdengar ada yang mengetuknya beberapa kali. Tok tok tok, tok tok tok. Bapak, ucap Biati mencoba memanggil nama Komar yang dikiranya mengetuk pintu rumahnya. Tapi tidak ada jawaban dari luar rumah. Biati pun lalu bergegas menuju ke kamar Arif. Arif yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib pun dibuat terkejut oleh kehadiran ibunya. "Loh, ibu nggak sholat?" tanya Arif kepada Biati yang wajahnya terlihat sangat pucat. "Ibu lagi halangan Rif," jawab Biati yang semakin ketakutan. "Kita di sini dulu saja ya Rif. Tadi ada yang ketuk-ketuk pintu beberapa kali. Ibu takut jangan-jangan itu pocong Mang Belo lagi," imbu Biati yang menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan tidak lama setelah itu, dari arah pintu depan terdengarlah suara Mang Komar yang mengetuk-ngetuk pintu dan mengucapkan salam. Biati yang awalnya ragu untuk membukakan pintu pun lalu mengajak Arif untuk membuka pintu depan rumahnya. "Itu Bapak Bu," ujar Arif sambil menjawab salam dari Mang Komar. Biati yang memang masih sangat ketakutan pun memilih untuk terus berada di belakang Arif ketika Arif membuka pintu rumah. Dan ketika pintu rumah terbuka, Biati pun di sini kembali berteriak dan langsung menangis ketakutan ketika ia ternyata melihat sesosok pocong yang wajahnya hancur dan bola matanya nyaris keluar. Mang Komar langsung memeluk Biati dan membawanya masuk ke dalam. Alih-alih ingin membuat Biati tenang, Mang Komar malah ikut berteriak karena merasa kaget ketika sosok pocong sahabatnya itu kini sudah berdiri tepat di belakangnya. "Komar, ayo temani aku Mar, kamu sudah janji," ujar pocong Mang Belo yang terus saja mengajak Mang Komar untuk menemaninya.
Kurikelo siap, balas Mang Komar memaki pocong sahabatnya itu. Mang Komar benar-benar sudah merasa kesal. Akhirnya ia pun mulai merapal mantra untuk mengusir sosok pocong Mambelo. Tapi apa yang sudah dilakukan Mang Komar pun tidak membuahkan hasil. Pocong Mambelo kini masih terus berdiri di hadapannya dan terus memanggil namanya. Biati dan juga Arif kini sudah tidak sadarkan diri melihat pemandangan mengerikan yang ada di dalam rumah mereka. Sementara itu Mang Komar pun sudah kehabisan cara untuk bisa mengusir sosok pocong sahabatnya itu. Setelah semua ilmu yang dimilikinya tidak lagi dapat digunakan untuk mengusir sosok pocong Mambelo itu. Belo, pergi dong Belo. Saya ini masih mau hidup. Anak saya belum kawin. Saya berjanji akan ikut merawat anak kamu yang masih kecil. Sekarang pergilah Belo. Jangan ganggu saya dan keluarga saya, ujar Mang Komar memelas kepada sosok pocong Mambelo yang ada di hadapannya. Saya tahu kamu itu cuma curi. Kamu bukan Belo sahabat saya. Pergi sekarang, pergi, imbu Mang Komar yang benar-benar sudah mulai merasa takut. Tapi sosok pocong itu tidak bergeming dengan apa yang sudah diucapkan Mang Komar. Malahan justru sosok pocong itu kini kian mendekati tubuh Mang Komar sambil terus mengajaknya pergi. Beruntung Abah Haji Usman bersama adik Biati datang di saat yang tepat. Abah Haji Usman yang sangat terkejut kalau melihat Mang Komar sedang berhadapan dengan sosok pocong segera membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok pocong itu. Dan setelah beberapa saat, sosok pocong Mambelo pun menghilang dengan menyisakan kepulan asap yang sangat berbau busuk. Adik Biati yang bernama Mang Usep pun langsung berlari menolong Arif dan Biati setelah pocong Mambelo menghilang. Setelah Arif dan Biati sadar, Abah Haji Usman lalu melakukan doa untuk bermunajat kepada Allah di kamar Arif. Setelah mendapat petunjuk, Abah Haji pun lalu mengungkapkan apa yang diketahuinya dari sosok almarhum Mambelo. Kalau kamu masih terus begini, tidak ada yang bisa mengusir jin khorin dari almarhum Belo, Mar, ujar Abah Haji Usman dengan tatapan tajam ke arah Mang Komar. Terus begini bagaimana, Bah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Mang Komar yang masih belum paham akan maksud dari Abah Haji Usman. Kamu harus bertobat, Mar. Buang semua benda-benda yang berisikan makhluk-makhluk gaib yang kamu punya. Lepaskan semua susuk yang ada di tubuhmu dan buang semua amalan-amalan yang selama ini sudah kamu pelajari. Kembalilah ke jalan yang diridhoi Gusti Allah, jawab Abah Haji yang membuat Mang Komar pun diam tertunduk. Kamu itu sudah mengikat perjanjian dengan Belo lewat jimat yang sama-sama kalian pegang. Nah, sekarang jin korin yang sudah menyerupai almarhum Belo pun menagih janjinya. Makhluk itu akan terus mengganggumu dan keluargamu sampai kamu mati, Mar, imbu Abah Haji yang menjelaskan semua yang kini sedang dihadapi sesungguhnya oleh Mang Komar. Caranya bagaimana, Bah? Saya sudah jauh terjerumus ke dalam lubang hitam. Akibat dulu saya dan Belo sering belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal gaib kepada banyak guru, ujar Mang Komar yang terlihat sangat bingung. Tenang, saya akan bantu Komar. Asalkan kamu bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, jawab Abah Haji Usman. Iya, Bah, saya sungguh ingin bertobat tapi tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa bulan lalu sebelum Belo meninggal, kami berdua tuh sempat membahas hal ini, Bah. Saya dan Belo ingin kembali ke jalan yang benar, tapi kami tidak tahu harus kemana kami bertobat, balas Mang Komar yang terlihat bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Sekarang ambil semua jimat atau benda yang berisi kekuatan gaib yang kamu punya. Biar saya coba hilangkan kekuatan gaibnya, ujar Abah Haji Usman. Mang Komar pun lalu segera mengambil benda-benda yang dijadikannya jimat untuk berbagai keperluan. Ada sekitar kurang lebih 7 buah benda yang memiliki kekuatan gaib. Salah satunya adalah benda yang dijadikannya untuk berjanji sehidup semati bersama Mang Belo. Wah,
Kamu itu kolektor benda gaib ya Mar, celetuk Abah Haji yang membuat Biati, Arif, dan Mang Usai pun tertawa. Ini semua benda-benda yang saya dapat bersama almarhum Belobah. Kami memang sedari kecil selalu bersama-sama, sampai kami berpikir bahwa nanti ketika salah satu dari kami ada yang mati, maka yang satu pun harus ikut mati, ujar Mang Komar menjelaskan. Wah, hebat. Sahabat sehidup semati. Kalian memang hebat. Dapat bersahabat sampai dengan maut memisahkan. Tapi sayangnya, persahabatan kalian tidak menjadikan kehidupan kalian diridhoi Allah, jawab Abah Haji. Nah sekarang saya tanya, apakah kamu benar-benar sudah ikhlas untuk melepas semua benda-benda ini Komar? Tanya Abah Haji tegas. Saya ikhlas bah, insya Allah. Saya ingin bertobat. Saya ingin memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya, jawab Mang Komar dengan hati yang mantap. Baik, kalau begitu benda-benda ini akan saya bawa dan insya Allah besok akan saya buang ke tempat yang aman, supaya tidak ada lagi orang yang menemukan jimat-jimat yang dapat menyesatkan ini, ujar Abah Haji. Nah sekarang saya akan menghilangkan semua susuk dan isian-isian yang ada di dalam tubuh kamu. Setelah itu kamu harus mandi tobat dengan niat untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Ibu Abah Haji, beberapa orang tetangga Mang Komar pun terlihat mulai berdatangan ke rumah Mang Komar. Abah Haji pun lalu menjelaskan kepada para tetangga dan juga ketua lingkungan atas apa yang terjadi saat ini. Setelah beberapa jam Abah Haji berusaha menghilangkan semua susuk dan juga isian di tubuh Mang Komar, akhirnya Mang Komar pun terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Biati dan Arif yang merasa khawatir akan keselamatan Mang Komar pun diminta untuk tetap tenang dan terus berdoa. Tolong buatkan air hangat ya, kalau ada air jahe dan gula merah, supaya tubuh Komar dapat segera pulih, ujar Abah Haji kepada Biati. Tanpa berlama-lama, Biati yang ditemani Arif pun segera membuatkan air jahe hangat untuk Mang Komar dan juga untuk Abah Haji. Terlihat juga para tetangga Biati pun membantu menyiapkan makan untuk semua yang hadir di rumah Mang Komar malam itu. Rumah Mang Komar yang tadinya sepi kini terlihat ramai walaupun malam semakin larut. Semua tetangga Mang Komar menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Mang Komar. Warga pun bergotong royong membantu keluarga Mang Komar malam itu. Setelah Mang Komar membuang semua jimat dan juga isian yang berada di dalam tubuhnya, Mang Komar pun kini terlihat lebih ramah. Wajahnya tidak lagi segarang ketika waktu masih memiliki banyak jimat. Dan setelah melakukan mandi taubat, kondisi Mang Komar pun kini terlihat lebih baik. Esokan harinya, Mang Komar pun mengajak Biati dan Arif untuk mengunjungi rumah sahabatnya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Kedatangan Mang Komar pun disambut hangat oleh keluarga Mang Belo, dan Mang Komar pun lalu menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya setelah Mang Belo meninggal. Setelah berbincang-bincang dengan keluarga Mang Belo, Mang Komar dan keluarganya lalu pergi ke makam sahabatnya itu. Mang Komar menangis, menyesali apa yang telah mereka berdua lakukan di masa dulu. Ini Mang Komar pun hanya bisa mendoakan Mang Belo. Yang tenang ya lo, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan semoga kamu mendapatkan tempat yang baik di sisinya, bisik Mang Komar dalam hati sambil terus meneteskan air mata. Setelah benar-benar bertaubat, Mang Komar pun meninggalkan kawasan pasar yang mana selama bertahun-tahun menjadi tempatnya untuk mengais rezeki. Dan kini Mang Komar bersama Arif anaknya memilih untuk mengelola kolam ikan yang ada di belakang rumahnya dan menjadi pribadi yang baik bagi keluarga dan juga masyarakat desa. Akan tetapi masalah sebenarnya belum selesai. Arwah dari sahabat Mang Komar itu masih sering datang menampakkan diri walau wujudnya tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Sosok pocong Mang Belo sering terlihat di balai-balai yang ada di bawah pohon mangga sebelah rumah Mang Komar. Selama 40 hari dari kematian Mang Belo, selain keluarga Mang Komar dan keluarga Mang Belo sendiri, beberapa tetangga dari mereka pun mengaku pernah melihat sosok pocong Mang Belo. Tapi setelah 40 hari berlalu, sosok dari pocong Mang Belo tidak lagi menampakkan diri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah
dari Mas Untung Prasetyo ya, selalu keren ya. Dan horornya dapet, pesan moralnya juga banyak sekali di dalamnya ya. Ya semoga bisa menghibur para pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber ya. Dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Memang persahabatan sejati seperti Mang Komar dan Mang Belo ini jarang banget ya, dari kecil sampai dengan maut memisahkan. Tapi seperti dikatakan oleh Abah Haji Usman, bahwa persahabatan mereka itu baik, hebat, tapi sayangnya tidak di jalan yang baik. Jadi ya saya lebih menyoroti itunya aja sih ya. Ya mungkin teman-teman juga punya penilaian tersendiri, silakan yang punya pendapat lain ataupun komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, bisa di share juga linknya ya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya, agar yang lain juga bisa merasa terhibur dengan kisah ini. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Extreme Movie kami upload di setiap jam 7 malam ya, di setiap harinya. Untuk Ilo Bercerita jam 10 malam, dan untuk Ilo Extreme atau Lelaki Sejati dulunya itu setiap jam 1 siang. Jadi 3 channel kami itu setiap hari upload di jam yang seperti tadi sudah disebutkan ya. Selain 3 channel itu, maka pastikan itu bukan channel kami, karena ada beberapa channel yang suka mengupload video-video kami. Kalau kami tidak akan mengupload video yang sudah diupload dari channel. Misalkan dari Ilo Bercerita, tidak mungkin kita upload di Ilo Extreme maupun Extreme Movie ataupun sebaliknya. Jadi video yang kami upload itu adalah video-video fresh, segar untuk menghibur teman-teman semua. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah-kisah horor, silakan bisa dikirimkan ke kami yang dari pengalaman pribadi ya, berdasarkan kisah nyata. Silakan jika mau dibagikan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 45094752. Kami ulangi 0878 45094752. Bebas ya, bisa lewat tulisan boleh, lewat voice note atau pesan suara juga boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum kami bawakan, mohon bersabar ya, karena masih butuh proses penggarapan dulu. Apabila sudah selesai kami pun akan mengirimkannya lagi untuk disetujui atau tidak. Dan insya Allah kami akan membawakannya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.